Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari, bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Haleluya, shalom jemaat GBI PRJ. Wow, bersukacita hari ini saya bisa kembali bertemu dengan jemaat Tuhan yang penuh dengan sukacita Tuhan. Saya mau lihat seberapa banyak yang hari ini
datang sungguh-sungguh memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua untuk bagi berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dan sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa kembali ada di rumah Tuhan. Kami persiapkan hati kami, hidup kami semuanya Tuhan. Pujian penyembahan kami yang terbaik hanya untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bertahtalah Engkau di atas pujian kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Jemaat GBI PRJ siap menari untuk Tuhan, amin. Amin. Yang siap menari untuk Tuhan sorakan, wuh. Yes. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Haleluya. Mari sama-sama kita mau nyatakan. Bila roh Allah ada di dalamku, kami akan menari untuk Tuhan Yesus. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari. Sama-sama menari untuk Tuhan. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, amin. Seperti daun menari. Bersuka cita di dalam Tuhan. Ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Sorakan haleluya. Saya mau dengar jemaat Tuhan saja nyatakan. Bila roh Allah ada, jangan malu-malu saudara. Mari kita menari untuk Tuhan kita yang besar. Sama-sama nyatakan. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Sebab Engkau Allah kami, Engkau Allah kami yang besar dan hidup di dalam kami Tuhan Yesus. Kami berikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Sama-sama nyatakan. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan berkuasa. Amin. Tiada Allah. Sekali lagi nyatakan. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah. Tidak ada. Dia kuat dan berkuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Mari menari untuk Tuhan, semua singkat. Jemaat Tuhan saja nyatakan. Ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari. Lebih baik lagi untuk Tuhan Yesus, amin. Ya, sambil bertepuk tangan, come on. Ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Semuanya katakan. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari.
Saudara yang terkasih Tuhan, kita memasuki di bulan yang baru. Dan bulan ini adalah masa-masa di mana Roh Kudus Tuhan dicurahkan atas setiap kita. Amin. Yang siap menerima curahan Roh Kudus, sorakan haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita bersama. Come on, katakan. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawara. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Bersama GBI, come on. Roh Kudus membakar setiap kaki. Katakan, naikkan hujan mujizat terjadi. Come on. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, Yuk nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, Yuk nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Kami percaya kuasa Tuhan terjadi di gereja ini GBI. Amin. Haleluya. Suaranya lebih keras lagi, come on. Katakan. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Come on, sing. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Say. Naikkan hujan mujizat terjadi. Mari bersama-sama mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, Yuk nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, Yuk nyanyi oh 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 oh. Sekali lagi katakan mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, Yuk nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, Yuk nyanyi oh oh oh. Keajaiban terjadi. Mari seluruh jemaat bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Come on. Sebab mau tidak lagi berkuasa atas setiap kami Tuhan. Haleluya. Yeah. Saya mau dengar semua jemaat suaranya lebih keras lagi. Kita angkat pujian ini bersama. Roh Kudus membakar. Yang sebelah kanan coba katakan. Bakar, bakar. Naikkan hujan mujizat terjadi. Oh Roh Kudus, Roh Kudus membakar. Yang tengah sekarang, yang tengah, come on. Bakar, bakar. Naikkan hujan mujizat terjadi. Oh Roh Kudus, Roh Kudus membakar. Yang kiri sekarang, yang kiri. Bakar, bakar. Naikkan hujan mujizat terjadi. Semuanya mengalir kuasa-Mu, ku nyanyi oh oh. Tercurah kuasa-Mu, ku nyanyi. Sekali lagi mengalir kuasa-Mu. Sambil tepuk tangan, come on. Ku nyanyi oh 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 oh. Katakan tercurah. Nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban mengalir
tepuk tangan yang terbaik, sorak-sorai kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat ini. Nyatakanlah kemuliaan-Mu Tuhan atas gereja-Mu ya Bapa, atas bangsa ini. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai detik ini kami merasakan penyertaan-Mu sempurna atas bangsa kami Indonesia. Kami juga percaya Tuhan, saat ini Roh Kudus yang dahsyat sedang bekerja di era Pentakosta ketiga ini. Bakar setiap hati kami Tuhan, bakar gereja-Mu agar mau bergerak menyelesaikan penuaian jiwa yang terakhir pada zaman ini Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu hingga kemuliaan Tuhan turun atas setiap suku-suku bangsa. Dan Indonesia mengalami mujizat demi mujizat di setiap aspek kehidupannya. Indonesia alami transformasi sumber daya manusianya, perekonomiannya, sosial dan politiknya dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa buat para pemimpin bangsa kami, Presiden kami Prabowo dan juga Pak Gibran sebagai wakilnya, dan Kabinet Merah Putih serta seluruh jajaran legislatif dan yudikatif, supaya mereka dapat bersinergi kerja dalam roh takut akan Tuhan. Mereka akan berjiwa nasionalis dalam bertindak dan memuliakan roh toleransi untuk mengambil setiap keputusan penting atas bangsa ini, mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, bukan bagi salah satu golongan tertentu. Bapak, kami berdoa dengan iman, kami sepakat, kami patahkan segala roh perpecahan atas bangsa ini. Kami patahkan segala roh anarkis dan juga yang merusak moral bangsa di dalam nama Yesus Kristus. Saat ini kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Gembala kami Pak Niko, dan juga Bapak Gembala CK7 kami Pak Dr. Rianto. Tuhan, Engkau terus memberkati dan mengurapi kedua hamba-Mu dalam pelayanan dan penggembalaannya dengan pengurapan roh hikmat dan juga otoritas ilahi Allah, sehingga dapat membawa kesatuan tubuh Kristus menjadi umat yang layak dan menjadi murid Kristus yang berdampak bagi sesama. Berkati kesehatan dan berikan perlindungan yang sempurna atas kedua hamba-Mu dan keluarga besarnya. Dan saat ini kami mengangkat tangan kami terus sepakat berdoa buat generasi Yeremia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya hari-hari ini Roh Kudus yang dahsyat sedang Kau curahkan. Lawat dan penuhi anak-anak muda di tempat ini, di bangsa kami dan di bangsa-bangsa. Pakai mereka, perlengkapi mereka Tuhan, baik untuk menjadi penerobos-penerobos di sekolah, di kampus-kampus, di dunia marketplace, dan juga di tempat-tempat strategis yang Kau tempatkan untuk menyampaikan kabar Injil keselamatan, hingga Tuhan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Dan kami akan melihat lahir pemimpin-pemimpin muda di masa depan, pemimpin yang berintegritas, takut akan Tuhan, handal, cakap, cerdas, santun, dan hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini setiap seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kami rindu menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Apakah ada jiwa baru yang baru pertama kali hadir? Boleh mengangkat tangannya? Apakah ada? Puji nama Tuhan, semua jemaat yang setia. Berarti ini tugas setiap kita untuk mengajak teman, sanak saudara, ataupun kerabat untuk beribadah bersama-sama di tempat ini minggu depan. Sekarang kita akan menyaksikan news untuk seminggu ke depan. Multimedia dipersilahkan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 8 Juni 2025, pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Lili Sulistio. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Tin Setiawati. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Adiputra Hasani STH. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 360 Minute English Service, dan 2PM yang Adult and Couple Service. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Idul Adha, maka diinformasikan sebagai berikut.
Doa Fajar, Bible Study, Cool, dan kantor OTP wilayah Timur dan Barat pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 6 dan 7 Juni 2025 diliburkan dan aktif kembali pada hari Senin 9 Juni 2025. Menara Doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Saya selalu melihat ada satu perubahan yang terjadi sama anak-anak pada waktu mereka retret. Siapa yang bisa paham dan bisa ngerti bahwa anak sekecil itu bisa lakukan satu penyembahan dan pujian yang papa mama aja sendiri pasti begini, ini bener anak gue nih gitu. Itu seperti gak ada yang bisa gantikan momen itu saat kita lihat ya ampun nih anak bisa ya. Dia dijamah Tuhan, ngalamin Tuhan. Poinnya cuma satu. Kasih kesempatan, oke? Shalom papi, mami, dan adik-adik. Pendaftaran Kids Camp diperpanjang loh sampai 1 Juni. Jangan lewatkan ya kesempatan terakhir ini. Yuk daftar sebelum pendaftaran benar-benar ditutup. Setiap hari, setiap saat di mana kita berada, kita selalu connected dengan Tuhan. No more barriers between heaven and earth. Kita bersandar sama Tuhan. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBPRJ yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kami rindu merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin berdiam dalam dekapan-Mu Roh Kudus. Oh, we need You more than ever, Jesus. You're the only one, Lord. All it takes is
Holy Spirit. We need your power, we need your presence, oh God. Please dwell in this place, Jesus. Send your fire, Lord. Send your fire, release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter one. Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter one. So lift your fire. Send your fire, release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Kami nikmati Engkau, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja.
mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oh ya Roh Kudus, mari dengan segenap hatimu nyatakan, Roh Kudus hadir di sini. Kau mengalir di tempat ini ya Roh Kudus. Mengalir di bait suci. Kami percaya perkara ajaib kan terjadi. Perkara ajaib terjadi. Amin. Kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Mari jemaat Tuhan saja nyatakan, Roh Kudus hadir di sini. Nyatakan dengan iman kami Tuhan, pasti terjadi dalam kehidupan kami, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Kami percaya tidak ada yang mustahil Tuhan, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil. Mari sore hari ini buka hatimu, terus sembah Dia bersama. Kami buka hati kami Tuhan, sebab kami tahu Roh Kudus-Mu dicurahkan atas setiap kami hari-hari ini. Kami tahu kami tidak pernah sendiri lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami
Kami naikkan sembah kami hanya kepadamu Yesus. Kina nama syakara laba 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 laba. Kiriala nama syakara laba 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 laba. Biar lawatanmu jamah setiap kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Kira laba 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 laba. Kami buka hati kami Tuhan. Kami buka hati kami. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Katakan ku buka hati untuk jamaah-Mu. Sekali lagi nyatakan, ku buka hati untuk jamaah. Kami berserah penuh di hadirat-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bersama nyatakan, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang paling meriah. Katakan haleluya. Haleluya. Tuhan, tanpa Roh-Mu, tanpa Engkau apa jadinya kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa biar sore hari ini, biar Roh-Mu bebas bekerja kepada kami semua. Biar kami hari ini, sore hari ini belajar untuk buka hati kami. Dan Roh Kudus mau katakan sesuatu, Tuhan mau katakan sesuatu kepada kita semua. Jangan gelisah, jangan takut. Jangan gelisah, jangan takut. Sekali lagi saya katakan, jangan gelisah dan jangan takut. Bapa, kami mau dengar firman-Mu. Apa isi hati-Mu Tuhan kepada kami semua ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan ada pesan yang Kau mau sampaikan kepada kami semua pada sore hari ini. Biar kami buka lebar-lebar hati kami. Kami buka lebar-lebar pikiran kami. Kalau kami baru saja mengingat, merayakan hari kenaikan Engkau ya Tuhan Yesus Allah kami. Kami juga mau dengar pesan kisah cinta-Mu di balik kenaikan-Mu ya Bapa. Jangan gelisah, jangan takut hati kami semua. Kami siap untuk dengar firman-Mu, urapi lidah bibir hamba-Mu karena aku gak mampu. Lindungi aku di balik salib-Mu Tuhan. Urapi kita semua
Setiap jemaat yang hadir di tempat ini, baik yang di panggung, baik yang di belakang, baik yang di mana-mana. Biar kami semua mendapatkan message penguatan daripadamu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Sebelum saudara duduk, boleh kita kasih tepuk tangan kembali kepada teman-teman yang melayani dari pagi sampai sore. Luar biasa, silakan duduk saudara. Shalom, selamat sore semuanya. You can do better. Ya, saya sudah melayani dari jam 8 pagi, kebetulan tadi melayani di Jakarta Barat. Saudara bisa lebih semangat, saudara nggak kurang tidur kan? Ya, selamat sore, shalom semuanya. Luar biasa, kasih sekali lagi kemuliaan buat Tuhan kita. Saya minta keyboard langsung aja ya, iringi ya. Pertama-tama saya ucapkan kepada kita semua, walaupun 2 hari lalu, 3 hari lalu Kamis kita baru merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan sekali lagi, Happy Ascension Day of Jesus Christ. Saya bertanya sama Tuhan, saya harus bawain apa? Karena hari Kamis sudah kita lewati, saudara. Biasa kenaikan Tuhan Yesus berbicara mengenai dia diagungkan, kita menyembah dia. Berbicara mengenai dia mengutus Roh Kudus untuk menguatkan kita. Juga berbicara mengenai bahwa orang Kristen itu punya misi khusus daripada sorga. Tapi saya tanya kepada Tuhan, dan Tuhan pengen sampaikan satu message lewat kenaikan dia. Buat kita semua ya, jadi buka hati, buka pikiran untuk terima isi hati Tuhan. Judulnya very simple, yang tadi saya sudah sebut-sebut. Jangan gelisah, jangan takut. Katakan sama-sama ya. Jangan gelisah, jangan takut. Toel kiri kanannya bilang jangan gelisah, jangan takut. Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Janganlah gelisah hatimu. Jadi ini adalah perkataan Tuhan. Yesus sebelum dia mati, sebelum dia bangkit, sebelum dia naik ke sorga. Dia sudah nubuatkan kenaikan dia ke sorga kepada muridnya. Di konteks ini murid yang terlibat itu ada Thomas, ada Filipus, ya. Dia sudah menubuatkan seperti ini, saudara. Dan saya percaya ini adalah nubuatan atau kata-kata penguatan daripada Tuhan buat kita semua di tahun 2025. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku, kata Tuhan. Jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bayangin pertama kali murid dengar bahwa di langit ya, mereka mungkin gak tahu ya surga kayak apa, kita juga gak lihat ya. Tapi pertama kalinya mereka dengar di satu tempat yang mereka gak tahu ada tempat tinggal. Jadi saudara kalau waktu baca ini, coba kita tangkap isi hati cinta kasihnya Tuhan. Seolah-olah saudara pertama kali dengar bahwa ada tempat tinggal yang baru buat kita. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kamu. Wow. Gak ada satupun Tuhan yang bilang menyediakan tempat tinggal rumah buat kita. Personal, satu-satu buat kita semua. Cuman Tuhan kita. Dan ini Yesus sendiri yang bilang, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, perhatikan, gak selesai dia bangunin rumah. Tapi dia bilang apa? Aku akan datang kembali. Aku pergi untuk kembali katanya. Dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Supaya kamu sama aku gak terpisah. Rumah itu artinya supaya gak terpisah sama Tuhan. Saudara udah nangkep sedikit-sedikit hatinya Tuhan? Walaupun kita suka kadang-kadang ninggalin dia gak suka kita terpisah sama dia. Begitu luar biasa kasih Allah Bapa. Dan kemana aku pergi,
Dia bilang begini, lucu banget. Aku pergi kemana? Kamu tahu jalan ke sana. Coba saudara bayangin, you murid-murid di awal-awal denger, hah? Ada tempat baru. Dan dia bilang, kamu tahu lagi jalan ke sana. Ya. Nah dari sini kita bisa tangkap message yang luar biasa saudara. Ini very simple, tapi saya mau jelaskan lebih dalam. Ya, bahwa Yesus ke sorga siapkan rumah untuk kita, katakan amin. Perhatikan kata rumah. Saya 4 saudara. Jadi saya anak paling kecil saudara. Kakak saya udah besar lah ya. Yang paling tua udah umur 55. Nah dulu waktu zaman dulu papa mama pertama kali punya rumah di Sunter karena harga tanah masih murah. Jadi rumahnya besar saudara. Rumahnya sekarang udah gak ada lagi. Ya, rumahnya besar jadi buat anak-anak disiapin 4 kamar. Kamar Cici, Koko ya, Koko yang terakhir itu saya. Ya, disiapkan kamar satu-satu. Waktu 6 bulan lalu juga waktu anak kedua saya lahir saudara, ya walaupun lahirnya di rumah sakit, tapi semua orang tua pasti menyediakan tempat kamar buat anaknya ya. Kalau misalkan rumahnya mungkin gak besar-besar banget, anaknya harus nyempil, tapi setidaknya pasti sebagai orang tua kita siapkan sesuatu buat anak kita pulang, bener gak? Ya, itu hati seorang orang tua, hati seorang bapak itu seperti itu. Nah orang tua saya itu mindsetnya mau sukses ke luar negeri. Jadi anak-anaknya disekolahin ke luar negeri. Ada plus minus. Saya juga melihat banyak orang yang di Indonesia gak keluar negeri sukses kok. Minusnya kalau anak-anak semua keluar negeri hubungan agak renggang. Karena semua pergi ke tempat yang beda-beda. Nah waktu semua dikirim ke luar negeri, rumah kamar-kamar kita, saya waktu itu paling kecil. Jadi saya masih di Indonesia, Koko Cici semua udah keluar negeri. Dan saya ingat banget sampai sekarang, walaupun mereka cuma 1 tahun, 2 tahun sekali pulang, kamar mereka minimal 2 minggu sekali, 3 minggu sekali pasti diminta untuk untuk beresin. Supaya kamarnya tersedia seolah-olah minggu depan atau bulan depan anaknya mau pulang. Jadi tinggal pulang. Gitu. Nah Cici Koko saya pun yang udah menikah, udah besar pun kamar mereka waktu itu masih disediakan. Walaupun mereka sudah menikah, seolah-olah siapa tahu minggu depan mereka mau mampir. Ada kamar mereka bisa tinggal dan bisa dekat sama bapak, sama orang tua. Saudara nangkep gak kata-kata ini? Yesus ke sorga siapkan rumah buat kita, tangkep isi hati bapaknya. Bahwa dia gak pengen jauh-jauh sama kita, katakan amin saudara. Buat apa dia siapin di sana? Dia bilang aku akan jemput kamu lagi. Artinya begini, ada tempat yang lebih bagus. Ada suasana yang lebih bagus. Aku gak tahan terpisah sama kamu. Makanya Allah Bapa, roh Allah itu, roh Yesus itu dengan roh Allah itu sama. Dia tuh tahu penderitaan bagaimana seorang bapak terpisah sama anaknya. Sehingga dia gak mau itu lagi kejadian. Sehingga Yesus harus naik ke sorga dan dia bilang, aku naik ke sorga, aku akan kirim seorang penolong, betul? Yang namanya Roh Kudus, ngapain? Supaya menyertai kita, supaya anak-anaknya yang di dunia bisa pulang ke rumah Bapa. Pasti pulang ke rumah Bapa. Dituntun langkahnya, dibantu mengenal Kristus, dibantu menjadi orang Kristen hidup benar, supaya kita bisa pulang ke sorga. Sebegitu berharganya saudara dan saya di mata Tuhan. Kasih tepuk tangan buat dia. Murid-murid, wah ada rumah. Kalau saya pertama kali dibilang nih ya, misalnya saudara, tiba-tiba mama saya bilang, Ren, kemarin waktu kuliah gitu ya misalnya, Ren, kamu kapan pulang? Mama udah siapin rumah lu buat kamu. Kira-kira di pikiran kita apa kalau kita dibilangin kayak gitu? Kalau saya dibilangin begitu, pikiran saya mungkin begini ngomongnya. Hah?
Kalau gitu rumah tempat saya sekarang buat apa? Betul? Karena kita tahu orang tua kita mungkin lebih mapan dari kita. Apalagi kita tahu Bapa di sorga punya segala sesuatu. Rumahnya pasti lebih baik daripada rumah yang di dunia. Waktu murid-murid dengar Yesus bilang, aku siapin rumah buat kamu. Mereka sudah bisa kebayang bahwa Yesus juga ngomong bahwa apa? Kamu jangan terlalu pusingin sama rumah yang di bumi. Betul? Kamu jangan pusingin sama perkara yang di bumi. Jangan terlalu attach, jangan terlalu nempel. Properti naik seneng, properti turun sedih. Kripto naik, wow. Kripto turun, nangis. Yesus mau bilang bahwa perkara yang di bumi sementara. Ada rumah yang kekal, ada dunia yang baru. Ada kota yang baru kalau kata Wahyu 21. Jadi rumah ini artinya adalah hati Bapa. Mau ngomong kepada kita semua bahwa dia gak rela terpisah sama kita. Dan dia mau kita mulai matanya gak lihat ke bawah ke dunia, tapi lihat perkara yang di atas. Itu artinya Yesus pergi siapkan rumah buat kita. Ayat 5 kita baca kembali. Nah, muncul si Thomas. This is very interesting, saudara. Kata Thomas kepadanya. Jadi Thomas sekarang udah tahu nih, ada tujuan baru dalam hidup dia. Sayang sekali kadang-kadang orang Kristen suka miss. Waktu Yesus naik ke sorga kita pikir, oh ya dia Tuhan, dia mending naik, ngapain dia di sini? Tapi murid-murid ini setidaknya nggak bebal. Dia sudah ngerti si Thomas bahwa ternyata ada tujuan baru. Orang Kristen di bumi suka miss hal ini. Kita suka lupa, kita punya tujuan yang baru. Thomas ini tahu, makanya dia ngomong begini. Kata Thomas kepadanya, kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kalau Thomas nggak tertarik, dia nggak nanya balik. Orang Kristen banyak yang gak nanya balik. Tuhan gimana caranya ke atas? Yang dia tanya adalah gimana Tuhan tolong saya di bawah. Betul? Saya juga begitu. Tapi Thomas mulai lihat bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada perkara dunia. Yaitu perkara yang di atas. Ayat 6. Kata Yesus kepadanya. Kan ditanya apa pertanyaannya? Jalannya kemana? Gimana caranya jalan ke sana? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu apa saudara? Mengenal, katakan mengenal. Mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku yang adalah pemilik sorga. Sekarang ini kamu sudah kenal dia, kamu telah melihat dia. Artinya apa? Kamu udah lihat aku kok, aku Yesus. Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Kamu udah lihat aku, kamu kenal aku kok selama ini. Artinya kamu punya tiket kok ke sorga. Tiketnya apa saudara ke sorga? Namanya pengenalan. Tiket ke sorga itu bukan begini. Tuhan, aku minta ampun segala dosaku, aku percaya kamu adalah juru selamat, jebret. And then you tenang-tenang dalam hidup. No, tiket ke sorga adalah mengenal siapa Tuhan. Mengenal siapa Kristus. Karena Kristus adalah Bapa, Bapa adalah pemilik sorga, Bapa adalah Kristus. Jadi sebenarnya kita mengerti dari statementnya Yesus bahwa Yesus adalah pemilik sorga, betul? Kalau kamu mau masuk ke satu negara, kamu dicegat di imigrasi. Apa buktinya kamu bisa masuk negara ini? Kalau kita kasih bukti, kita keluarin handphone kita. Kita kasih chattingan, lihat nih. Saya ngobrol, saya kenal sama pemilik negara ini. Imigrasi manapun gak bisa cegat kita, betul? Karena Yesus adalah pemilik sorga. Pertanyaannya kita kenal siapa?
Apakah kita kenal Yesus dalam hidup kita? Pengenalan begitu dalam, begitu berat bobotnya. Sehingga itu dijadikan satu tiket untuk satu hari. Waktu kamu mau masuk antara sorga atau yang satu lagi neraka, kamu akan ditanya sama malaikat, apa buktinya kamu mengenal Yesus? Saya sebagai yang dikasih mikrofon, saudara, saya nggak lebih hebat ya dari saudara. Cuman kebetulan disuruh pakai baju rapi aja kalau naik panggung. Dan dikasih mikrofon ini lebih keren. Tapi saya pun nanti akan ditanya sama Tuhan. Buktinya apa kamu mengenalku? Semua kita akan ditanya sama malaikat yang menjaga sorga itu nanti. Buktinya apa kalau kita mengenal Yesus, saudara? Ini sangat penting. Message ini begitu dalam, saudara. Suatu hari di kantor tempat saya kerja, saudara, ini cerita sungguhan. Ya, saya itu kan kebetulan pegang barang-barang IT. Jadi semua laptop, semua hardware, kabel-kabel lah, komputer lah, pokoknya semua barang IT itu saya yang bertanggung jawab. Jadi tahun depan mau beli apa juga saya yang teken kontrak. Nah satu hari tiba-tiba saya lagi kerja, lalu saya tiba-tiba disamperin sama security kantor saya sendiri. Dan dia bilang, Pak, itu di lantai 52 resepsionis, udah ada dari bapak ini dan bapak ini lagi nungguin bapak, katanya udah mau meeting. Udah janjian katanya sama bapak. Terus saya cek, saya bilang, saya nggak ada janji sama siapa-siapa kok. Bener, itu siapa namanya? Dia bilang namanya si A, si B. Terus saya tanya, itu dari mana? Nah security bilang, oh itu dari perusahaan ini. Oh saya langsung tahu, oh ini dia mau jualan. Loh jadi bapak gak kenal sama dia? Saya bilang saya gak kenal, gak ada janji sama sekali. Toh kamu coba bilangin dia. Dan kamu bilangin tim kamu. Gak bisa lah main sebut nama orang lalu masuk ke gedung kantor. Lalu bilang janji udah mau ketemu, saya bilang. Akhirnya security ya jelasin apa, akhirnya orang tersebut digiring keluar. Nah saudara, waktu saya alami hal ini, saya dapat sesuatu. Roh Kudus bilang begini, orang gampang cari namamu. Betul? Google aja nama saya, keluar. Siapa di sini juga kalau saya Google keluar namanya. Begitu juga dengan kita gampang nyebut nama Yesus. Ada kok orang yang pakai nama Yesus mengusir setan di Alkitab. Ada kok yang melakukan mujizat demi namaku katanya. Tapi aku tidak mengenal dia katanya. Pada akhirnya yang akan ditanya adalah pengenalan. Semua bisa sebut Yesus. Semua KTP kita Kristen. Mungkin kita ber-KKJ. Tapi pengenalanlah yang harus jadi fokus utama kita, saudara. Karena dia adalah pemilik sorga. Kalau saudara benar-benar pahami ini. Yesus itu orang besar loh. Gak sembarangan loh. Betul gak? Dia pemilik sorga. Roh dia yang hembuskan rohmu dan kamu hidup. Jangan kira kita masih melek besok itu karena kita punya badan. Oh saya udah jaga kesehatan. No. Karena dia masih kasih kemurahan buat kita untuk kita hidup. Tapi kadang kita lebih takut sama orang dunia bukan sama Tuhan, benar. Rohnya udah bicara terus kadang-kadang sama kita. Baca Alkitab, ya contoh gampang aja. Baca kata-kataku, baca surat cintaku. Tapi kadang-kadang kita nggak hiraukan. Karena kadang-kadang kita suka lupa sebagai manusia, untungnya dia mengasihi kita. Untungnya dia bermurah hati sama kita. Berapa banyak kita sebagai manusia mempermainkan Tuhan, betul? Termasuk saya sendiri. Kita sama-sama, saudara. Nah, Filipus bertanya seperti ini. Jadi Yesus udah ngomong ke Thomas, udah kasih tahu, kalau kamu mau ke sana kamu kenal aku.
Filipus temannya Thomas, dia malah minta bukti tambahan. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Berapa banyak dari kita yang minta bukti terus kepada Tuhan? Tuhan, kasih saya ini dulu. Tuhan, beri saya itu dulu. Tuhan, jawab doa saya dulu. Itu sama aja dengan kita mempermainkan Tuhan. Saya nggak mau seperti seolah-olah pengen ngejatuhin mental saudara. Saya nggak pengen kasih judgement atau penghukuman ke saudara. Tapi kita sama-sama orang berdosa dan kita sama-sama bisa bertobat. Amin. Kata Yesus kepadanya, setelah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Saya nggak pengen jemaat Tuhan itu nanti keluar pertanyaan yang sama. Kamu sekian lama di CK7, tidakkah kamu mengenal Tuhan? Kamu sekian lama, saya kasih kesempatan lahir di keluarga Kristen, tapi tidak juga mengenal Tuhan. Aduh saudara, ini yang saya paling takut suatu hari nanti. Maukah kita sama-sama gentar, tapi ini takut yang positif. Untuk kita bisa bangun kembali kehidupan kita, mementingkan apa yang penting. Karena dia bilang, aku akan pergi dan aku akan kembali. Kapan aku akan balik, kata Tuhan? Yesus saja nggak tahu, pernah satu kali ditanya sama muridnya. Kamu kapan Tuhan akan balik jemput kita? Yesus bilang, rahasia itu cuman Bapa yang tahu. Aku sendiri aja nggak tahu. Hari Kamis waktu pelayanan hari kenaikan Tuhan, saya pelayanan di Alam Sutra, saudara. Begitu sampai mallnya, ada rame-rame di jalanan. Itu 8:30 pagi, hari cerah, orang lagi jogging, lagi hari libur, lagi hari enak. Tapi ada rame-rame di pinggir jalan. Saya kepo, saya lihat juga, saya berhenti dikit pakai mobil. Ada motor tergeletak. Ada seorang ibu-ibu, dia sudah tengkurap di jalanan, saudara, mulutnya berbusa dan dia getar-getar, saudara, dia kejang. Orang-orang di sampingnya semua gak tahu harus berbuat apa. Kedatangan Tuhan itu gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu dia datang sehingga kita, oh nanti aja baru siap-siap. Gak ada, siap-siap itu setiap hari. Ayat 10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi yang pertama adalah hati Tuhan pengen gak terpisah sama saudara. Yang kedua, Tuhan juga ngomong bahwa ayo mengenal aku. Karena itulah satu-satunya jalan untuk bersama-sama kembali sama aku. Belum telat sekarang. Kalau kamu mengenal aku, kamu gak akan takut sama apapun. Kalau kamu mengenal Tuhan, kamu gak akan gampang gelisah di dunia ini. Itu kata-kata yang Tuhan taruh kepada saya. Kalau kita lanjut ayat 12 dan kita zoom nanti di 13-14 saudara. Ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, ini ngomong tentang Roh Kudus. Tapi nanti di save aja, buat minggu-minggu ke depan, kita ada perayaan Pentakosta. Semua harus rindu kepenuhan Roh Kudus. Supaya bisa melakukan pekerjaan misi yang Tuhan tinggalkan. Kita nggak bahas ayat 12. Tapi saya akan close, ini cukup, saya gak pengen saudara miss 13 dan 14. Perhatikan. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Itulah kenapa kita berdoa dalam nama Yesus. Artinya dia bilang,
Saya ke sorga untuk mendengarkan doa-doamu dan bawa permohonanmu, doa-doamu ke hadapan Bapa di sorga. Jadi Yesus naik ke sorga bukan buat duduk-duduk, saudara. Dia tertulis memang dia duduk di kanan tahta Allah Bapa, dia dipermuliakan. Tapi Yesus itu tidak nganggur. Dia itu terus bersyafaat buat kita. Dia tidak pernah berhenti berdoa buat saudara dan saya. Ini yang kadang-kadang kita suka nggak tahu, nggak ngerti. Kita kadang-kadang main gampang menyerah aja dalam kehidupan. Padahal Yesus itu selalu berdoa. Makanya saya tulis di sini, Yesus naik ke sorga jadi perantara agung kita. Jadi imam agung kita. Saudara lihat aja gambarnya. Dia yang merah. Dia bukan hanya dijadikan dosa, dia ambil dosa kita, dia dijadikan dosa, lalu dia mati, dia jadi perantara kita. Harusnya yang berhadapan dengan murka Allah itu kita, tapi dia yang menjadi perantaranya kita. Dia yang jadi lawyernya kita. Begitu juga dengan permohonan doa kita, saat kita berdoa dalam nama Yesus, yang bawa doa kita ke Allah Bapa itu bukan kita. Tapi adalah Yesus sendiri. Saudara, di dunia ini, kalau saya punya kenalan, tentu kita semua pasti pengen kenalan yang punya power, benar? Kapan-kapan kita kalau ada apa-apa kita bisa minta tolong, betul? Nah, sadarkah saudara bahwa saudara punya wakil di sorga, namanya Yesus. Dan dia itu bela saudara, bukan untuk menghukum saudara. Karena firman-Nya bilang di Ibrani 4, perhatikan. I don't want you to miss this. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, katakan imam besar agung. Yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Tahukah saudara bahwa Yesus itu jadi perantara kamu dengan Allah Bapa? Kalau saudara kita langsung berhadapan sama Allah Bapa, mungkin kita akan langsung mati saudara di depan Allah. Karena Allah itu kudus. Kita gak mungkin bisa sampai kekudusannya, sampai bisa face to face sama Allah Bapa, itu gak mungkin. Tapi kenapa kita bisa bilang Aba Bapa dan dia mendengar? Karena Yesuslah yang berada di tengah-tengah antara kita dan Bapa. Nah saudara, imam besar agung, kalau di bangsa Israel, dia itu adalah wakilnya rakyat Israel di depan altar kudusnya Allah. Jadi saudara tahu waktu dulu ada tabernakel Daud, betul? Lalu ada juga Salomo membangun bait suci. Di setiap kemah suci atau tempat ibadah di Israel, ada satu ruangan namanya ruangan Maha Kudus. Di situ bisa bertemu muka dengan muka sama Allah. Dan siapa yang masuk ke dalam itu jabatannya namanya imam besar. Imam besar pertama Harun di Alkitab. Nah, 1 kali setahun imam besar ini dia harus masuk ke dalam ruang Maha Kudus ketemu Allah. Mewakili ratusan ribu bangsa Israel. Membawa doa-doa bangsa Israel di pundaknya. Kalau imam ini ketahuan ada sedikit aja dosa, begitu dia masuk, dia langsung mati. Kalau dia mati, artinya seluruh doa-doa yang dititipkan kepada imam ini, ia ketelan angin, saudara. Tuhan Allah Bapa masih menyertai bangsa Israel, tapi favor berkat itu berbeda bentuknya. Jadinya imam ini yang adalah manusia, dia diikat kakinya.
pakai tali, saudara. Lalu dia masuk ke dalam. Dia masuk ke dalam, dia melakukan ritualnya beberapa hal yang dijelaskan di kitab Levitikus. Kemudian dia berdoa di hadapan Allah mewakili seluruh bangsa Israel. Karena dia diikat tali, talinya menjulur sampai keluar. Kalau bangsa Israel melihat talinya masih gerak-gerak, artinya imam ini gak berbuat dosa. Dan pada tahun itu biasa mereka panen besar. Wah, mereka bersuka cita karena murka Allah sudah diredam. Tapi kalau imamnya ini berdosa, maka dia akan langsung mati di tempat. Dan tahun itu berkat itu tidak keluar daripada Tuhan. Nah, imam yang adalah manusia sangatlah terbatas. Makanya Yesus bilang dia mati, dia bangkit untuk menggantikan imam yang tidak sempurna ini. Dan dia menjadi imam agung selama-lamanya. Dia adalah lawyernya kita. Dia adalah wakilnya kita. Artinya begini saudara, seluruh doamu itu ya dibawa sama Tuhan dan dihadapkan kepada Allah Bapa. Misalnya ada yang minta doa, saya gak dapat kerjaan nih. Saya nggak dapat kerja, kita berdoa kepada Yesus. Yesus bawa doa itu dan dia sampaikan kepada Allah Bapa. Dan Allah Bapa tidak melihat yang minta kerjaan. Karena kalau Allah Bapa lihat yang minta kerjaan, dia manusia berdosa. Tapi Allah Bapa melihat Yesus yang tidak ada dosa, tidak mengenal dosa, dan tidak berbuat dosa. Makanya orang Kristen, perhatikan. Jangan pernah ngomong, kok doa saya gak dijawab? Pertanyaannya salah. Harusnya kita ngomong apa? Kenapa di dalam hidup saya masih ada doa yang dijawab sama Allah Bapa? Karena ada Yesus yang menjadi perantara kita. Sehingga masih ada doa yang dijawab Tuhan. Jangan ngomong kenapa kita gak dijawab doanya. Kita harus bilang bahwa kenapa dalam hidup masih ada doa sih yang dijawab Tuhan. Karena ada Yesus perantara agung, kita kasih tepuk tangan buat dia. Dan Yesus tidak pernah berhenti berdoa buat saudara. Tahukah itu? Yesus selalu berdoa buat saudara dan saya. Karena imam agung itu memang job desk-nya adalah berdoa buat umat Israel. Kamu adalah Israelnya Tuhan. Yesus pernah berdoa sesuatu di Taman Getsemani. Saya kasih hint ya saudara. Yesus pernah berdoa di Taman Getsemani begini. Tuhan, jika diperbolehkan cawan ini dilepaskan dari aku. Betul? Yesus meminta supaya dia tidak mengalami sesuatu yang menyakitkan. A prayer that prevents. Sebuah doa yang mencegah kamu mengalami sesuatu. Dan kita tahu Allah Bapa kehendaknya berbeda, akhirnya Yesus berdoa yang kedua. Yesus berdoa apa? Jika kehendakmu adalah saya penderita, jadilah kehendakmu terhadap saya. Artinya Yesus berdoa, persiapkan saya, kuatkan saya menghadapi penderitaan sampai kayu salib. Kalau saudara baca firman Tuhan, Yesus setelah dari Taman Getsemani, dia seolah-olah menjadi sangat kuat sekali karena dia berdoa seperti itu. A prayer that prevents, doa yang mencegah. Kemudian ada lagi doa yang mempersiapkan kita melawan ujian atau cobaan di dunia. Dan tahukah saudara, bahwa Yesus di sorga terus berdoa buat saudara. Beberapa hal tidak terjadi dalam hidupmu karena doanya Yesus. Kadang-kadang kalau saudara lewat ujian, masalah dalam kehidupan, siapa yang pernah hadapi masalah? Semua pernah ya. Pernah ada yang hadapi masalah di awal-awal rasanya takut banget. Tapi setelah saudara hadapi seolah-olah saudara kuat. Dan bisa lewati. Dan lebih baik daripada apa yang saudara pikirkan. Jangan kira itu karena kita saudara. Itu karena dia berdoa buat kamu dari surga. Bahwa kamu dikuatkan. Kalau kamu alami ujian, kamu alami masalah, tidak ada masalah yang bisa menjatuhkan kamu sebetulnya. Karena Yesus senantiasa berdoa buat kamu. Karena itu ilegal untuk saudara ngomong, I give up. Betul?
Karena dia selalu berdoa buat kita. Dan ada satu doa lagi saudara, yang luar biasa, yang Yesus ucapkan kepada Petrus. Petrus, waktu kematiannya Yesus, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Secara percaya diri, mental dia very broken. Tapi perhatikan Yesus ngomong begini. Tetapi aku sudah mendoakan kamu Simon, walaupun kamu sekarang malu, kamu itu merasa tidak layak di hadapanku. Tapi aku sudah mendoakanmu supaya kamu tetap percaya kepadaku. Dan sesudah ujian ini, perhatikan kata sesudah. Dan sesudah ujian ini, artinya ada hal-hal yang diizinkan sama Tuhan terjadi dalam hidupmu. Dia juga mengizinkan ini terjadi terhadap Petrus. Dan sesudah ujian ini ketika kamu sudah kembali percaya kepadaku, hendaklah kamu menguatkan keyakinan saudara-saudarimu. Artinya begini saudara, ini ada doa yang ketiga yang diucapkan Yesus kepada Petrus. Artinya begini, aku memang mengizinkan sesuatu terjadi padamu. Yes, kamu susah cari kerjaan. Yes, kamu ada utang. Yes, kamu mungkin sekarang mengalami sakit penyakit. Tapi aku sudah berdoa dari sorga buat engkau. Bahwa kamu tidak akan sampai hancur kehidupannya. Kamu akan jatuh mungkin, tapi kamu gak akan sampai tergeletak. Karena aku juga berdoa ini buat Simon Petrus. Bahwa dia gak akan sampai tergeletak. Dan waktu dia kembali lagi, dia akan menjadi kuat daripada sebelumnya. Dan malah dia akan menguatkan saudara-saudaranya. Saya boleh minta istri saya untuk maju. Saya ada satu ilustrasi terakhir tentang doa ini. Namanya Mariska, saudara. Ini istri saya. Nah, doa yang terakhir dari Yesus, perhatikan. Yang pertama adalah a prayer that prevents. You kalau bangun tidur harus berdoa ini, belajar berdoa ini. Supaya Yesus mendoakan kamu, kamu juga berdoa yang sama. 2 orang sepakat, Allah Bapa mengabulkan. Bangun tidur berdoa, Tuhan, luputkanlah aku dari bahaya ini. Luputkanlah anakku dari bahaya ini. Dia gak tahu nih, saya setiap kali antar anak saya sekolah pagi-pagi, turun dari mobil, saya pasti begini ke anak saya karena anak saya kecil, saya begini. Dan saya ajak dia berdoa sebelum dia masuk sekolah. Saya ajarin dia untuk berdoa, Tuhan luputkan kamu dari jatuh, dari nangis, diisengin temen. Kan gak enak ya? Yesus juga berdoa seperti itu. Saya ajarin anak saya berdoa seperti itu. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua tadi, doa yang menguatkan kita. Saya tahu saya harus hadapi ini. Karena itu kuatkan saya. Saya gak bisa lari dari masalah ini, kuatkan saya Tuhan. Dia berdoa itu buat kamu. Kamu juga harus berdoa itu, keluarin itu dari mulutmu. Dan sesuatu akan terjadi dalam hidupmu. Tapi doa yang ketiga adalah doa yang memperbaiki. Jadi kamu dibiarin rusak, kamu dibiarin hancur, supaya kamu diperbaiki. Dan kamu menjadi lebih kuat lagi. Saya sama istri saya ini fitness saudara. Ya, saudara tahu kalau fitness ngangkat beban, kamu sedang tidak membangun otot, kamu lagi ngancurin otot, betul? Jadi tekniknya kalau olahraga fitness itu kalau mau tambah gede, kamu harus angkat seberat-beratnya sampai kamu mencapai yang namanya failure, gagal. Jadi pas lagi ngangkat, wah udah berat banget nih, udah gak tahan, sakit banget. Terus akhirnya lepas. Otot hancur. Tapi malam-malam dia akan bilang begini, gile nih si pastor, ngangkatnya berat bener. Tapi dia udah makan dada ayam barusan. Jadi yang tadi ototnya kan, otot itu serat begini ya. Otot itu terpisah karena hancur. Tapi si otot itu bilang karena saya udah dikasih dada ayam, ayo kita bentuk kembali otot-otot yang baru. Lalu dia bentuk lagi, makanya a prayer that repair. Pair itu kan pasangan, repairs. Sehingga ototnya menjadi lebih kuat, ototnya lebih banyak. Sehingga si pastor ini kalau mau ngangkat lebih berat, dia sudah mampu untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang kemarin. Nah saudara, saya sama istri saya, berapa banyak di sini yang tahu bahwa pernikahan dan keluarga itu sulit untuk dibina.
Masalah keluarga nggak ada sekolahnya kan? Begitu juga dengan keluarga kami. Kami juga menghadapi ujian-ujian di dalam keluarga kami. Kami juga menghadapi ujian-ujian di dalam pernikahan kami. Ada saat-saat mungkin kita mulai renggang. Ya, ini saya cuma ilustrasi ya saudara. Ada saat-saat mungkin kita cuma mulai lenggang. Tadi kan kita pair ya, pasangan, betul? Kita kadang-kadang karena kena ujian, kita mulai renggang. Benar-benar cuma satu jari yang mengikat saya dengan dia. Tapi yang saya sadari, selalu seperti ada supernatural power. Dan sekarang saya tahu itu adalah doanya Yesus sendiri. Bahwa dia mencintai yang namanya keluarga, mencintai namanya pernikahan. Dia terus berdoa buat kami berdua. Sehingga kami pelan-pelan bisa kembali lagi menjadi dekat satu sama lain. Karena Yesus terus berdoa buat kami berdua. Mungkin gak ada orang yang berdoa buat kami. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Karena Tuhan sendiri yang menjaga kami berdua sampai detik ini. Yes, kita menghadapi cobaan. Yes, kita menghadapi masalah. Yes. Tapi ada doa juga dari Yesus yang membuat kita sampai sekarang masih pegangan tangan. A prayer that repairs. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Thank you. Bangkit berdiri saudara. Mari kita bangkit berdiri. Ya, tetap dalam hadirat Tuhan. Saya boleh undang pemusik, worship leader, para singer. Saya cuma mau sampaikan satu hal buat saudara. Tetap fokus dalam hadirat Tuhan. Bahwa dia naik ke sorga. Dia masih banyak pekerjaan yang dia lakukan buat kita semua, katakan amin. Dia tidak pernah berhenti bekerja buat kita. Dia terus memperhatikan kita, katakan amin. Dia terus berdoa buat kamu, katakan amin. Bahkan rohnya dikirim untuk terus menuntun kehidupan kita, katakan amin. Dia ke sorga bukan ninggalin kita. Tapi dia pengen kamu satu hari bisa pulang kembali ke rumah Bapa di sorga. Karena itu saudara, ini adalah pesan Tuhan buat kita semua pada sore hari ini. Kalau dia terus berdoa buat kamu, kalau dia terus mensupport kamu, masakah kita menyerah di dalam kehidupan ini? Kalau dia terus berdoa buat kamu, kalau dia terus memperhatikan kamu, apakah kamu mau menyerah? Mungkin kamu sedang alami masalah finansial. Mungkin kamu alami masalah keluarga. Mungkin kamu masalah marketplace. Tapi saya mau beritahu, do not give up. Jangan menyerah. Kembali kuatkan kakimu. Kembali kuatkan your soul. Kembali naikkan semangatmu. Karena dia selalu bekerja buat kita. Walaupun dia di sorga, tapi dia terus berdoa buat kita. Dan waktu dia berdoa buat kita, sesuatu pasti terjadi. Dan semua untuk kebaikan kita, kasih kemuliaan buat dia. Dengan lembut kita nyanyikan ya. Tiada yang mustahil. Katakan buat dirimu. Dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut
bekerja. Mari kita nyanyikan, mari kita angkat tangan kita saudara tinggi-tinggi. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Taruh tanganmu di dada. Kita doa sama-sama saudara. Entah apa pergumulanmu, bawa itu di hadapan Tuhan hari ini. 1-2 menit ke depan. Apa yang tadi kamu pikir udah rusak gak bisa betul kembali. Apa yang kamu rasanya udah give up, tapi setelah kamu dengar firman hari ini, kamu tahu bahwa Yesus selalu mendoakan hal itu. Bawa itu dalam hatimu sekarang. Taruh tanganmu di dada. Bawa perkaramu itu di hadapan Tuhan. Karena lewat kenaikan Tuhan Yesus, Dia mau betulkan sesuatu dalam kehidupanmu. Ya rada bataka, ya rada bas. Ya rada bataka, ya rada bas. Terus berdoa di hadapan Allah. Saya kasih waktu sedikit lagi saudara. Entah itu masalah pekerjaan, masalah masa depan. Apakah masalah mimpimu, your dreams. Apa yang kamu mau dalam hati. Ingatlah bahwa Dia perantara kita. Allah Bapa tidak lagi marah murka melihat dosa kita. Tapi Dia melihat kemuliaannya Yesus. Bawa itu di hadapan Tuhan. Sore hari ini. Bapa, Kau telah dengar seluruh doa yang dinaikkan. Seluruh tangan yang ada di dada. Seluruh permohonan yang dari dalam hidup mereka yang paling dalam. Hamba-Mu berdoa. Biar Kau boleh dengar isi hati mereka. Biar Kau boleh dengar doa-doa kami semua. Dan kami percaya ada jawabannya untuk segala sesuatu. Dan kami percaya ada pertolongan yang tidak pernah terlambat untuk segala sesuatu. Dan kami percaya ada restorasi untuk segala sesuatu yang tidak mungkin rasanya. Dan sekarang kami percaya semua Tuhan, bahwa segala sesuatu itu mungkin. Karena Kau berkuasa di sana. Apa yang terikat di sana akan terikat juga di sini. Apa yang terlepas di sana akan terlepas juga di sini. Dan Kau adalah perantara kita ya Yesus. Karena itu dengar doa-doa kami. Kuatkan kami. Kasih kami semangat yang baru. Kasih kami kekuatan yang baru. Kasih kami harapan yang baru. Karena kami percaya Kau terus bekerja. Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi semua yang ada di dalam Yesus Kristus. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Tiada yang mustahil. Dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang kembali yang kedua kali. Nah, setiap kali kita masuk perjamuan kudus, ini pesan Tuhan buat kita semua. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Marilah kita mengingat kebaikan Tuhan Yesus, supaya kita lebih mengasihi Dia. Mari kita tundukkan kepala. Siapakah kami Tuhan sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua adalah orang berdosa.
Engkau yang tidak berdosa rela turun dari surga yang mulia, menderita gantikan kami. Sungguh kalau kami pikirkan ya Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami anak-anak-Mu, Engkau tuntun kami, Engkau bela kami, Engkau berkati kami. Saat ini Kau ingatkan ya Bapa, bahwa kemuliaan-Mu sedang turun memenuhi gereja-Mu, memenuhi jemaat-Mu, memenuhi setiap hati kami. Mari saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau memberkati saudara dan saya melalui perjamuan kudus ini. Tapi Dia mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu mari kita masing-masing introspeksi diri kita. Lihat keadaan diri kita. Jangan ada simpan dosa. Kalau kita diingatkan oleh dosa-dosa kita, mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Katakan ampun, ampuni kami, ampuni kami Tuhan. Oh, ampuni kami Bapa, ampuni kami. Ora basyanda bakara labayana masyikana. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya Aba ya Bapa, ajar kami selalu mengingat kebaikan-Mu, supaya kami lebih mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Jamah kami, penuhi kami, dan layakkan kami. Kiranya malam ini Tuhan kuduskan kami, sucikan kami, untuk dapat layak makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Bapa, kuduskan juga kami semua para pelayan-pelayan-Mu yang melayani perjamuan kudus ini. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan dan minum perjamuan kudus. Mari kita siapkan, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi. Sesudah itu Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang mari kita angkat cawan di tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari sekarang kita ucapkan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Jangan ada yang diam. Naikkan syukurmu, naikkan terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih buat kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Oh Yesus. Haleluya. Rabasyada rabakara labayara labara. Tahun 2025 adalah tahun panuaian. Kiranya segala berkat yang baru akan tercurah bagi kita semua. Oh rabasyada labara. Terima kasih Yesus, terima
syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan untuk lawatan-Mu, untuk berkat-Mu, kesembuhan, mujizat, kelepasan, jawaban doa, kekuatan yang baru, bahkan pengharapan yang baru Engkau sudah curahkan bagi kami. Saat ini kami akan menerima berkat-berkat-Mu. Mari saya undang para suami-suami, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kiranya pengurapan Raja, Imam dan Nabi, hikmat dan kebijaksanaan selalu ada pada para suami ya Tuhan. Dan berkati mereka dengan kesehatan yang sempurna, membawa keluarga mereka hidup takut akan Tuhan. Dan segala pekerjaan usaha biar Tuhan buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Mari para istri angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, kami mau berdoa buat para istri. Firman-Mu berkata istri adalah penolong. Berikan kekuatan buat penolong-penolong-Mu pada malam hari ini. Sebagai tiang doa dan penolong untuk suami dan keluarganya. Kiranya Engkau menjadikan mereka anggur yang manis di tengah-tengah keluarga mereka. Engkau berkati juga kesehatan mereka. Biar mereka menjadi ibu yang mendidik dan mengajar anak-anak untuk hidup takut akan Tuhan. Engkau juga berkati jika ada yang berusaha, pekerjaan mereka Kau berkati. Berikan juga pengurapan yang baru dan hikmat turun atas istri-istri tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sekarang anak-anak muda dan single parent boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, hamba berdoa, jadikanlah anak-anak muda di gerejamu ini anak-anak muda yang takut akan Tuhan dan senantiasa menjaga kekudusan di hadapan-Mu. Buat mereka berhasil di dalam studi mereka. Dan pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas turun ke atas anak-anak muda ini Tuhan. Bagi yang bekerja, Engkau jadikan mereka kepala bukan ekor. Engkau berikan keberhasilan dan keberuntungan. Dan Engkau pakai hidup mereka untuk kemuliaan Tuhan. Anak-anak muda yang belum menikah boleh juga angkat tanganmu. Bapak kami berdoa. Ini anak-anak-Mu Tuhan, bukankah Engkau menginginkan keturunan ilahi? Karena itu Bapa, bagi mereka yang belum mendapatkan teman hidup, belum menikah, Tuhan akan memberikan pasangan yang sepadan buat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sekarang bagi single parent, kami berdoa Tuhan. Kami percaya mereka tidak berjalan sendiri, tapi tangan-Mu yang selalu menopang mereka. Urapan yang baru, hikmat yang baru turun juga atas mereka. Untuk mereka mendidik anak-anak mereka dengan takut akan Tuhan. Kiranya kesehatan yang sempurna juga Engkau berikan bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari sekarang seluruh jemaat angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Karena kami telah dilayakkan untuk menerima perjamuan kudus. Dan kami percaya yang sakit sudah disembuhkan Tuhan. Yang terikat sudah dilepaskan Tuhan. Dan yang berbeban berat sudah mendapat jawaban doa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman kami percaya seluruh jemaat GBI PRJ diselamatkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali saudara yang kasih Tuhan. Atas nama Gembala pengerjaan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan oleh Pastor Randy Junaidi. Ya, Tuhan Yesus memberkati Pastor Randy dan keluarga besar berlimpah-limpah. Baik saudara, kini tiba saatnya untuk kita sama-sama memberikan persembahan. Saudara dapat mempersiapkan persembahanmu yang terbaik. Persembahan dapat diberikan melalui scan kris yang tertempel di depan bangku saudara masing-masing. Atau bagi saudara yang memberikan melalui amplop dapat mengangkat tangan. Nanti dengan cepat para usher akan segera membantu. Saudara yang memberikan melalui kris pastikan nama penerimanya ialah kolekte GBI PRJ. Baik, kalau sudah siap semuanya seluruh jemaat sekali lagi saya undang kita bersama bangkit berdiri. Untuk bersama mendeklarasikan doa persembahan.
Sekaligus kita akan menutup ibadah hari ini dengan menerima doa berkat. Mari seluruh jemaat kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur setiap kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya dari padamu, dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari bersama katakan, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Bapa buat berkat-berkat-Mu pada malam hari ini. Melalui firman-Mu, melalui perjamuan kudus, terima kasih. Sekali lagi kami berdoa buat hamba-Mu, Pastor Randy Junaidi dan istri dan keluarga. Kiranya Engkau menambahkan berkat, hikmat, dan Engkau terus memakai hamba-Mu ini Tuhan, untuk menjadi berkat dimanapun dia melayani. Berkati dan lindungi senantiasa keluarganya, pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang berjanji akan datang kembali, Dia pasti akan datang kembali untuk menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin, amin, amin. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah. Dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu, kita memperkatakan bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama,
aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh, terkait musim menanam, dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja, dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal, karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.